Di suatu hari, di desa nelayan yang terpencil, ada seorang laki-laki bernama Aki yang sangat malas. Dia hanya berbaring saja di kasur lusuhnya dari pagi hingga malam. Aki, ada badai yang sangat besar dan kau masih bisa tidur. Biarkan saja, desa ini punya banyak gubuk tak terpakai. Nanti aku pindah ke situ kalau yang ini hancur. Aku menyerah. Bagaimana kau bisa tidur seharian di kasur? Makanan dari musim panas sudah mau habis. Bagaimana kau akan bertahan di musim dingin? Jangan khawatir, akan ku cari tahu saat musim dingin tiba. Kenapa kau tak melakukan sesuatu? Kau ini orang paling menyedihkan di desa. Aku masih kerja setiap hari. Setiap hari aku berdoa agar bebas dari kemiskinan. Saat Tuhan mendengar permintaanku, Dia akan langsung memberiku kebahagiaan dan kekayaan. Lihat saja. Ya, aku bahkan tak tahu lagi harus bicara apa. Aku harus memagari sawahku dulu. Kau lanjutkan saja berdoamu. Siapa suruh mengingatkan? Terus saja memandangku rendah. Suatu saat Aki ini akan jadi sangat kaya. Kenapa tak ada yang ke pantai sekarang? Siang yang sangat indah, tapi tak ada satupun di pantai yang luas ini. Itu Aki, si paling malas di desa ini. Dia masih bertanya kenapa tak ada yang ke pantai sekarang. Orang tua dan saudara kita sudah kerja semua. Bagaimana bisa ke pantai? Dasar pemalas. Ayo pergi. Ibuku bilang jangan dekat-dekat Aki. Kau bisa ketularan malasnya, lalu tumbuh menjadi orang miskin yang tak penting. Kalian selalu bicara jelek tentangku. Tunggu dan lihat saja hari di mana hidup Aki ini akan berubah. Aku akan punya rumah besar dengan pintu lebar, satu peti penuh uang, dan kalian hanya akan bersedih dengan kerja keras kalian. Sepertinya kita di pulau yang salah. Ini tidak seperti Pulau Satu Mata. Ya, kita sudah di sini. Labuhkan saja kapalnya. Siapa tahu mungkin ini betul Pulau Satu Mata. Kita tak bisa melewatkannya. Apa katanya? Satu mata? Pulau Satu Mata? Kenapa namanya aneh sekali? Dan tempat ini bukanlah Pulau Satu Mata. Orang-orang ini pasti tersesat. Ups, sepertinya kita salah semuanya. Ada lelaki bermata dua berdiri di sana. Ayo, putar balik kapal. Jarak untuk sampai ke sana mungkin masih ribuan mil lagi. Oh, kukira kita sudah sampai. Sia-sia membawa kapal ke sini. Ayo. Kenapa mereka mengatakan hal aneh? Lelaki bermata dua. Tentu saja orang normal punya dua mata. Rahasia apa yang mereka cari? Tunggu, pedagang. Kenapa kalian berhenti di tengah jalan dan segera pergi? Apa kalian menjual barang? Biar ku beli beberapa. Atau jika kau membeli sesuatu, kami punya semua di pulau. Akan kupandu kalian. Kami tidak berbisnis di sini. Semuanya bermata dua di sini, kan? Tentu saja, memangnya kenapa? Siapa yang tidak punya dua mata? Maka ini bukan tempat yang kami tuju. Kami harus berpamitan. Kami harus pergi sebelum malam tiba. Ini sudah semakin gelap, kalian harus menemukan tempat bermalam. Jika kalian pergi ke laut sekarang, kalian tak akan bisa lihat pulau lain di malam hari. Jika terjadi sesuatu, kalian tak akan punya makanan atau tempat untuk bermalam. Kapal kami besar dan banyak ruang untuk tidur. Jangan khawatir, kami juga punya banyak makanan. Kami harus pergi secepatnya. Kami tidak akan mengunjungi pulau orang bermata dua. Kenapa kau katakan hal-hal aneh? Kenapa kau menjauhi orang bermata dua seperti itu? Kami mencari pulau dengan orang bermata satu yang jaraknya ribuan mil dari sini. Orang-orang terlahir dengan mata satu di sana. Orang-orang dengan satu mata? Bagaimana bisa sangat aneh? Tidak aneh sama sekali. Pulau Satu Mata yang mereka bilang pasti tempat yang harus segera kukunjungi.
akan kuakali seseorang dari Pulau Satu Mata kembali ke sini. Orang yang sangat aneh. Jika kutunjukkan pada setiap orang dan meminta bayaran, Aki ini akan dapat banyak uang. Hahaha. Datanglah dan lihatlah, penduduk desa, dengarkan aku. Aki ini baru saja menangkap lelaki bermata satu. Makhluk aneh yang unik di bumi. Hanya 1 koin perak, kau bisa melihat makhluk aneh ini sepuasmu. Datang dan lihatlah. Aki kaya raya sekarang. Lihat saja peti penuh perak itu. Dari mana Aki mendapat lelaki bermata satu itu? Seluruh hidupku hanya memancing siang dan malam, dan aku bahkan tak bisa mendapat setengah peti itu. Kupikir dia cuma membual. Sekarang benar, dia tak perlu kerja keras dan masih lebih kaya dari kita. Dikelilingi orang bermata 2. Tiba-tiba ada yang bermata 1 saja. Siapa yang tak penasaran? Dia akan jadi harta karunku. Coba lihat siapa yang berani memanggilku orang tak penting lagi. Sibuklah dengan urusanmu. Kau tak akan pernah temui berita bernilai emas ini. Wow, betapa pintarnya aku. Ya, kerja keras selama hidupmu tak akan sebagus seseorang dengan 1 mata. Apakah langit akan runtuh? Aki, si pemalas di desa ini, berlayar bahkan sebelum subuh. Aku tak percaya mataku. Mungkin akan ada badai besar. Jika si paling pemalas seperti Aki bekerja sekarang, pasti hujan selama 3 hari 3 malam. Mungkin dia sudah berubah. Mungkin dia tahu harus bekerja sekarang. Dia sudah lebih dari 30 tahun. Saatnya menjadi dewasa. Dia pasti menyadari dia harus kerja keras tiap hari. Teruslah menebak-nebak, dan kau akan tercengang akan apa yang Aki bisa lakukan. Saat aku kaya, coba lihat bagaimana sikap orang-orang itu. Tunggu saja, sebentar lagi kalian akan iri padaku. Oh, sudah beberapa pulau menempuh ribuan mil di lautan, tapi Pulau Satu Mata belum juga terlihat. Mungkinkah orang-orang itu berbohong? Siapa di dunia ini yang cuma punya 1 mata? Jika ada, pasti sudah kudengar. Jadi apa aku tertipu? Ya, aku sudah datang ke pulau ini, coba lihat apa yang bisa kutemukan. Tapi pulau ini agak aneh. Tanamannya terlihat sangat aneh. Oh, selamat datang tamu jauh. Oh, orang dengan 1 mata. Sungguh orang dengan 1 mata. Mata besar di tengah dahinya terlihat sangat aneh. Dewa kekayaan belum meninggalkanku. Ini tempat yang tepat untuk kukunjungi. Ini Pulau Satu Mata. Dan beruntungnya orang ini datang sendiri. Kekayaan datang padaku, pada Aki ini. Selamat datang tamu terhormat. Aku pembawa pesan yang ramah dari Pulau Satu Mata. Selamat datang di surga ini. Oh, ini sungguh Pulau Satu Mata. Akhirnya aku sampai. Aku sudah lama mencari pulau ini di tengah luasnya samudra berhari-hari. Akhirnya aku menemukannya. Apa kau dengan sengaja menemukan Pulau Satu Mata? Aku mendengar dari orang-orang di laut ada pulau bernama Pulau Satu Mata. Berasa penasaran, aku berlayar ke tempat ini. Aku sudah singgah di beberapa pulau dan berpikir Pulau Satu Mata ini tak nyata lagi. Hahaha. Jadi tempat lain juga tahu tentang Pulau Satu Mata. Kupikir tak ada yang tahu lagi soal tempat ini. Karena belum pernah ada yang kesini sebelumnya. Semua orang tahu tentang pulau ini, tapi mereka hanya mendengarnya, belum ada yang melihatnya. Maka kau yang pertama melihat tempat ini. Nanti kau bisa menceritakan semua orang tentang kami. Oh, kau sangat hebat. Sudah bertahun-tahun aku selalu berharap bertemu orang seindah kau. Jadi tak peduli seberapa jauh, aku harus datang ke tempat ini. Kau terlalu baik. Ini pertama kali di hidupku aku melihat seorang rupawan seperti kau. Kau punya 2 mata yang berbeda dari mata kami, yang hanya ada 1 di dahi.
Tempat di mana aku hidup, semua orang punya dua mata sepertiku, tapi mata mereka kecil, tak sebesar punyamu. Matamu besar sekali, kurasa kau bisa lihat dengan sangat jelas. Aku tak tahu jika kalian bisa melihat sejelas kami, tapi kami bisa melihat dari 10 mil jauhnya. Perahu kecil jauh di lepas pantai juga bisa kami deteksi. Wow, itu jauh sekali. Aku punya dua mata, tapi tak bisa melihat sejauh itu. Jika para penduduk desa bisa bertemu orang menarik sepertimu, mereka pasti senang. Perahunya siap. Dengan sungguh-sungguh kuundang kau ke kampung halamanku. Menyambutmu adalah impian terbesarku. Apa kau takut melihatku? Kenapa? Sebaliknya, aku sangat senang. Jarang aku punya kesempatan menyambut seseorang dengan satu mata. Kami semua manusia hanya berbeda pada mata. Kenapa terburu-buru? Aku sangat berterima kasih atas undanganmu. Tapi pertama-tama dengan sungguh-sungguh aku mengundangmu ke rumahku dulu. Jika anggota keluargaku tahu, mereka pasti senang. Tentang ini... Kau sudah datang jauh-jauh. Kau pasti lelah dan lapar kan? Rumahku dekat, hanya beberapa langkah saja. Kau sudah sampai di pulau ini. Ayo berkeliling dan lihat-lihatlah sekitar. Aku tak tahu jika kehidupan di sini berbeda dari tempatmu. Karena kita bukan orang yang sama, mungkin cara hidup kita juga berbeda. Aneh sekali, tak hanya kutemukan seseorang dengan satu mata, tapi dia juga dengan sukarela datang padaku. Tanpa membuang waktu memasang jebakan. Bagaimana kalau dia punya niat buruk? Kau datang dari tempat yang sangat jauh. Sekarang istirahatlah dan makan. Lagi pula, aku ingin mengundang seluruh keluargaku untuk pergi denganku. Aku tak ingin pergi sendiri. Ikuti aku. Bagus, tadi sangka dia ingin membawa semua keluarganya. Ini bahkan lebih baik. Memang benar keberuntungan mengikuti Aki ini kemanapun. Doaku terkabulkan sekarang. Bagaimana aku bisa menolak jika kau bersikeras? Ayo, aku senang menginjakan kaki di rumahmu. Sebuah kehormatan untukku mengenal keluargamu. Dalam beberapa hari, kau dan semua anggota keluarga anehmu akan duduk di kandang tertutup didesain oleh Aki ini untuk semua orang melihat. Emas akan tercurahkan ke sakuku dari mana-mana. Lihat siapa yang dibawa adik termuda ke sini. Lihat semuanya, lihat. Oh Tuhanku, dia terlihat sangat aneh. Dia punya dua mata kecil di dahinya. Itu sangat beda dengan kita. Lelaki bermata dua datang sendiri ke tempat kita. Pedagang sebelumnya sangat ketakutan melihat kita. Kita tak punya cukup waktu melihat lebih dekat. Idiot ini datang ke sini hari ini. Aku harus melihat lebih dekat kali ini. Aku pernah mendengar lelaki bermata dua sudah lama. Sekarang kesempatan sudah datang. Lihat, dua matanya aneh dan ganjil. Kenapa orang punya dua mata sih? Orang-orang ini kenapa? Kenapa wajahnya terlihat sangat jahat? Mereka seperti ingin melukaiku. Lihat, dia sangat tertekan. Dia mungkin sangat ketakutan. Mungkin dia akan pipis di celana. Hahaha. Apa yang kalian tunggu? Ikat dia. Kunci dia di kandang. Dan tunjukkan pada semua orang. Dia harta karun kita untuk mendapat uang. Aku tak menyangka dia sangat bodoh. Aku hanya bicara manis padanya sebentar. Dan dia sudah datang ke rumah kita. Hahaha. Hari ini hari keberuntungan. Tiba-tiba kita menangkap orang ini. Masa depan kita takkan lagi khawatir tentang uang berkat dia. Tidak, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Haha, hidup menyedihkan kita sudah selesai. Siapa yang tak mau menghabiskan uang untuk melihat lelaki cacat dengan dua mata yang unik ini? Kita akan kaya sebentar lagi. Datang dan lihat semuanya. Dengarkan aku. Ayo. Cepat lihat keajaiban dunia
yang punya 2 mata di dahinya. Setiap orang hanya perlu bayar 1 koin emas untuk melihat dan menyentuh artefaknya. Datang dan lihat. Lihat, 2 mata. Oh, lucu sekali. 1 mata saja cukup. Kenapa harus punya 1 lagi? Dan kedua matanya sangat kecil. Orang yang aneh. Lelaki bermata 2 betulan. Setiap sen sungguh layak untuk dapat melihatnya. Kita harus sebarkan berita ini agar setiap orang bisa membuka matanya. Bodohnya aku melakukan ini. Jika kau ingin menyentuhnya, lakukan saja. Matanya juga bisa membuka dan mengedip seperti kita. Biaya untuk menyentuhnya hanya tambah sepiji saja.